Malam ini kami mau persembahkan sebuah pujian buat keluarga Pak Hendra. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamu lah aku berlindung, jangan campakkanlah aku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih.
Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berkumpul bersekutu di dalam doa kita di hari Selasa malam ini. Pada malam hari ini saya memberikan renungan firman Tuhan yang berjudul Doa Orang yang Berkuasa, yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kemajuan seseorang atau keberhasilan seseorang adalah kerja kerasnya. Memang benar, itu adalah kerja keras, tapi ada banyak komponen yang mendukung keberhasilan seseorang. Nah, salah satunya adalah doa. Nah, kerja keras tanpa doa tidak akan ada hasilnya. Bila pun itu akan berhasil, tidak mendapatkan berkat Tuhan atau tidak dapat menikmatinya. Tetapi kalau misalnya kita bekerja dan berdoa, di situ ada tuntunan Tuhan, di situ ada campur tangan Tuhan, dan kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan kekuatan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak muda yang akal, ikut dalam pergaulan yang tidak benar. Nah, ibunya sangat suka sekali berdoa untuk anaknya ini supaya anaknya ini bertobat. Dia bertahun-tahun sampai akhirnya anak ini berputus asa dalam jalannya, dan ia mengikuti jalan Tuhan, berdoa. Pendapatan anak ini karena doa, ya bukan karena kerja keras daripada ibunya. Mungkin ibunya mengangkat tangan, Tuhan, aku sudah menyerah mempunyai anak yang seperti ini. Tetapi doa orang benar bela dengan yakin doakan besar kuasanya. Dan keberhasilan anak ini untuk menjadi hamba Tuhan yang besar berkat dari doa ibunya. Ya, Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan, kerja keras tanpa adanya doa tidak berarti atau kurang berarti, dan kita tidak dapat menikmatinya. Nah, ingat, ketika kita bekerja keras, kita harus berdoa juga di hadapan Tuhan. Ya, doa orang benar bela dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kerja keras kita tidak akan mendapatkan kegunaan atau faedah bermanfaat kalau tidak didoakan. Ya, didoakan seperti seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nggak punya apa-apa, tapi didoakan supaya Tuhan berkati, sehingga 5 roti dan 2 ikan ini diberkati oleh Tuhan dan mencukupi 5.000 orang lebih, dan sisa 12 bakul. Diserahkan dulu ke dalam tangan Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, bekerja dan berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, bila dengan yakin didoakan. Bila dengan yakin didoakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita berdoa, nggak boleh dengan setengah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang penuh di hadapan Tuhan, dengan yakin, percaya, berdiri atas dasar perjanjian Allah. Yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak menekal janji. Ketika kita mengklaim janji Allah di dalam doa, disitulah kekuatan iman kita di hadapan Tuhan, disitulah kekuatan doa kita. Ya, nah, Nabi Elia mendapat janji Tuhan ketika dia berdoa setelah 3,5 tahun itu masa kekeringan, dan dia pegang firman Tuhan itu akan ada pemulihan bagi bangsa Israel, dan itu benar-benar terjadi. Nah, Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Elia bersungguh-sungguh berdoa karena dia berdiri atas janji Allah. Janji Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak yakin akan penyertaan Tuhan, atau janji Allah itu setengah atau sebagian, hanya melewati saja dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan janji Allah sepenuhnya, sungguh-sungguhlah berdoa. Sama seperti Elia sungguh-sungguh berdoa, walaupun dia melihat awan kecil, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Demikian juga dengan pergumulan kehidupan kita. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi itu susah, sulit, nggak ada jalan terang, tidak ada
titik terang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, nah makin lama terang itu makin terang, makin lama satu titik terang itu menjadi besar, dan itu menjadi suluh buat kita untuk memecahkan setiap masalah kehidupan kita sekaliannya. Jadi berdoa ibu bapak dikasih Tuhan, jangan menyerah, sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, ya selain berdoa, yang kedua dengan sungguh-sungguh, yang ketiga adalah ibu bapak dikasih Tuhan, jangan melupakan persekutuan. Ayat ini tidak lepas dari persekutuan. Ya, saling mengampuni, saling menerima satu yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, doa yang benar bila dengan yakin doa besar kuasanya, ini berkaitan dengan persekutuan. Ya, iman tanpa adanya persekutuan adalah iman yang kering, iman yang kontang. Tetapi kalau misalnya iman disertai dengan persekutuan, disitulah kemajuan kita, disitulah perkembangan kita, disitulah kekuatan kita. Kalau kita menyerah atau kita keluar dari persekutuan, disitulah akan lemah iman kita. Nah, tapi dalam keadaan apapun juga kita tetap dalam persekutuan, karena di dalam persekutuan itulah kekuatan kita, iman kita. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya itu di dalam persekutuan satu dengan yang lainnya, itu saling mendoakan. Nah, Yesus juga mengatakan kalau 2 orang 3 orang bersekutu dalam namaku, ya bukan hanya sendiri tapi 2 orang 3 orang bersekutu dalam namaku, ya aku hadir. Nah, 2 itu berbicara tentang persekutuan, 3 berbicara persekutuan, sehati sepikir. Ya, doa orang benar itu artinya yang sehati, yang sepikir, bukan hanya pribadi. Persekutuan, saling mendoakan, saling mendukung satu yang lainnya. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, ya kalau bapak ibu mengalami masa-masa yang susah, mengalami sulit dalam ekonomi, mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ingat ya kita harus berdoa. Yang kedua, ingat akan janji Allah, kita harus berdiri di atas janji Allah dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yang ketiga, jangan lupa persekutuan, ya doa bersama, saling menguatkan satu yang lainnya. Ya, jangan menjauh dari persekutuan tapi bersekutu, ya berdoa. Jangan kita menjauh dari persekutuan, tetapi di dalam masa-masa yang sulit, ya kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Ya, iman tanpa adanya persekutuan, iman itu adalah iman yang mati. Tetapi iman itu bertumbuh dalam persekutuan, kita kuat dalam persekutuan. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, saya akan berdoa buat ibu bapak sekaliannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan bapak ibu sekaliannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, bagi jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan baik dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam usaha, dalam pekerjaan, yang berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, jika kami berdoa bukan hanya bekerja keras, kami percaya akan janji Allah, berpegang teguh akan perjanjian Tuhan. Jika kami Tuhan tinggal di dalam persekutuan, maka kami percaya besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Kini Tuhan yang menjawab doa-doa mereka sekalian ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian sebelum kita memasuki doa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanmu penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami awal, pertengahan, hingga kami mau mengakhirinya saat ini ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhirinya ya Tuhan, kami ingin menyampaikan segala permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati Ibu Gembala kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaannya ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa keluarganya. Kiranya kasih karunia Tuhan saja yang berkuasa atas kehidupan Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini ya Bapa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Rahmat Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa, Engkau yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaannya ya Bapa, memberkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau yang Bapa yang berkuasa atas kehidupan keluarga Bapa Rahmat ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk majelis-majelis Gereja Fajar Baru ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menyatukan hati mereka Tuhan, supaya Gereja Fajar Baru Tuhan, gereja kami bisa maju dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk kami jemaat-jemaat Fajar Baru ya Tuhan. Terlebih ya kami yang mengikuti ibadah pada doa malam ini Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, meskipun kami hanya melakukan ibadah secara online Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu melingkupi kami ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan dalam iman kami Tuhan Yesus. Engkau saja ya Bapa yang kami andalkan. Kehidupan kami Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Satukan hati kami Tuhan dalam iman kami, dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan secara online. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami semua. Ya Bapa, Tuhanku, kami berdoa buat teman-teman kami gereja dimanapun mereka berada malam Bapa. Berikan kesehatan Bapa, kuatkanlah mereka Bapa, jauhkanlah mereka dari segala berbahaya Bapa, yang terjadi dengan COVID-19 ini.
Ya Bapa ya Tuhanku, jika mereka dalam keadaan sakit dosa Bapa, sembuhkanlah penyakit mereka, dan percaya kuasa Bapa, Engkau jamah mereka Bapa. Ya Bapa ya Tuhanku, terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat pimpinan kami dan jajarannya semua Bapa. Engkau berkati mereka Bapa, berikan mereka kesehatan Bapa, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dan percaya kuasa Bapa, Engkau akan memberkati mereka, dan berkati juga segala pekerjaan mereka Bapa, agar semua apa yang mereka kerjakan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Doa singkat ini hanya kami panjatkan melalui dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat